Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Roni Sahyudin, umur saya 26 tahun. Saya mengidap penyakit tumor otak. Gejala saya selama setahun ini sakit kepala, mata saya juling, penglihatan saya berbayang, saya susah bicara, dan ada penurunan otot di sebelah kiri. Saya mencari di YouTube, ketemu sama Dokter Joy. Alhamdulillah, setelah konsultasi, Dokter Joy sangat baik, ramah, dan friendly. Saya disarankan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Di sini saya sangat cepat mendapat penanganan tindakan. Saya bersyukur bisa kenal Dokter Joy, dan perawat di sini ramah-ramah juga. Terima kasih. Sahabat Mika, pada siang hari ini kita kedatangan seorang pasien laki-laki usia muda, sekitar 20-an, yang sudah mengeluhkan nyeri kepala sejak beberapa bulan terakhir. Nah, nyeri kepala ini menyebabkan pasien tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas sehari-harinya, dan bahkan dengan berjalannya waktu, nyeri kepala ini diiringi oleh gangguan bicara. Ya, bicara menjadi terbata-bata, dia ada kesulitan mencari kata-kata, dan yang lebih parah lagi, dalam beberapa minggu terakhir, dia mengalami gangguan penglihatan, sampai tidak bisa membaca buku, melihat TV gambarannya tidak jelas, dan sebagainya. Ternyata setelah dilakukan tindakan diagnosis, penyebabnya adalah tumor otak yang sangat besar sekali. Jadi kalau sahabat Mika melihat bahwa ini adalah tumor otak yang ukurannya lebih besar dari mungkin telur bebek, ya, besar sekali, ukuran lebih kurang 6,5 kali 6,5 kali 6 cm atau sekitar lebih kurang di atas 100 cc. Itu sangat besar sekali, karena biasanya tumor yang berukuran di atas 40 cc atau massa di otak lebih dari 40 cc itu sudah menjadi indikasi operasi dan berbahaya. Nah, ini adalah tumornya. Hari ini Dr. Joy bersama dengan tim Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading akan melakukan tindakan operasi pengangkatan tumor untuk membantu mengatasi permasalahan pasien ini. Tindakan operasi hari ini kita akan menggunakan salah satu mikroskop yang paling canggih, yaitu mikroskop Kinevo, yang memang dirancang untuk dengan akurat dan presisi untuk bisa melihat jaringan tumor dan mengangkat tumor otak secara utuh. Oleh karena itu, Dr. Joy dan tim mengharapkan doa dari sahabat-sahabat sekalian agar operasi bisa berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan untuk pasien. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Sahabat, cuci tangan dulu ya.
sahabat Mika, saya Dr. Kiat Sidarta, spesialis anestesi yang ikut dalam tim operasi tumor otak dengan Dr. Arjono, spesialis bedah syaraf. Perhatian utama adalah yang dengan pembiusan, pastinya untuk kasus tumor otak adalah bius umum. Dan targetnya ada dua, yaitu satu untuk operatornya. Jadi dalam hal ini pembiusan harus menyediakan, membuat pas dokter bedah syarafnya, operatornya berasa nyaman untuk bekerja. Kedua, untuk keselamatan pasien dan keamanan pasien. Jadi target pembiusan khususnya kasus bedah tumor ini adalah untuk dokter bedah syarafnya supaya dapat nyaman bekerja, dan untuk si pasien supaya dapat keselamatan dan keamanan. Setelah operasi, jadi pasien-pasien tumor otak ini setelah operasi selesai, target kita adalah untuk membangunkan pasien balik seperti keadaan sebelum dioperasi, yaitu sadar. Tentu saja memang ada kriteria-kriterianya, tentu saja selama operasi harus keadaan baik, stabil, tidak banyak perdarahan. Atas dasar tersebut, pasien dapat kita segera bangunkan, sadarkan langsung setelah operasi selesai. Jadi selama operasi berjalan, bius umum ini semua obat-obat berjalan supaya pasien tetap tidur, supaya pasien tenang, supaya semua tanda-tanda vital pasien itu terkendali. Tekanan darahnya normal, baik, pernapasannya, saturasi oksigennya maksimal, baik, kemudian detak jantung, fungsi jantung, semua kita monitor dengan alat-alat, dengan obat-obat yang kita masukkan. Nah, kalau operasi tersebut sudah selesai, semua obat-obat tersebut kita stop. Obat-obat bius itu semua kita stop. Idealnya biasanya 15 menit setelah obat bius itu kita stop, pasien sudah mulai bangun. Dan juga alat-alat bantu napas selama dia dibius, selama tidak sadar, itu semua harus dilepas. Sehingga pasien tersebut buka mata sudah dalam keadaan seperti sebelum dioperasi. Seperti kita semua, normal, napas sendiri, sadar penuh, bisa komunikasi dengan kita semua, dengan keluarganya. Itu target kita. Artinya supaya pasien nyaman. Sudah selesai operasinya, lagi dicuci, dibersihkan. Satu lagi. Udah bilang terima kasih. Pagi, dokter. Laki-laki, usia berapa nih? 26 tahun. 26 tahun, 12 jam pasca tindakan operasi tumor removal, tumor sebesar 100 cc, 6,5 kali 6 kali 6 cm, yang lokasinya dekat dengan virus motorik. Nah, pada pagi ini kita akan melakukan uji kemampuan motoriknya Roni. Oke, Roni bisa angkat tangan kanannya. Bagus, tangan kirinya bisa diangkat. Bagus, oke, cukup. Dan kemudian Roni bisa berjalan pelan-pelan. Di sini kita melihat bahwa kemampuan motorik Roni cukup bagus, kemampuan keseimbangan baik, koordinasi otot dan gerakan juga cukup baik. Dengan kondisi seperti ini, maka pemulihannya akan cepat dan kita harapkan besok atau paling telat lusa sudah bisa pulang. Salam otak sehat. Salam Dokter Joy. Salam Dokter Joy. Halo sahabat Mika, perkenalkan nama saya Roni.
saya berusia 27 tahun, berasal dari kota Bandung. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya bagaimana saya melawan tumor otak. Berawal dari tahun 2023, saya merasakan rasa sakit seperti migrain. Kemudian dari bulan ke bulan rasa sakit itu makin kuat, dan bulan November saya sudah tidak bisa menahannya lagi. Kemudian saya memutuskan untuk pergi ke salah satu rumah sakit di Bandung, melakukan pengobatan 2 bulan, namun tidak ada perubahan. Mata saya jadi juling, berbayang juga, terus bicara saya sangat susah seperti orang gagu. Nah, setelah itu saya melakukan CT scan, ternyata ada benjolan besar di kepala bagian kanan saya. Di situ saya sangat merasa takut, khawatir, dan gelisah. Nah, saya banyak juga yang menyarankan untuk berobat alternatif, dan banyak juga yang menyarankan untuk operasi. Di situ saya sangat bingung. Kemudian saya mencari-cari di YouTube, bertemulah satu video yang menginspirasi saya, yaitu video pasien Dr. Joy. Setelah saya melihat video pasien Dr. Joy, rasa takut saya mulai menghilang. Operasi ternyata tidak semenakutkan itu. Saya berkonsultasi dengan Dr. Joy itu di bulan Januari. Ada 2 kali konsultasi dengan Dr. Joy. Kemudian Dr. Joy menyarankan saya untuk segera operasi dan segera menjadwalkan operasinya. Tanggal 25 Januari saya dioperasi di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Setelah saya melakukan tindakan operasi, alhamdulillah tindakan operasinya berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah sampai sekarang saya sembuh. Bicara saya sudah tidak lagi susah, mulai lancar. Mata saya sudah tidak lagi juling dan berbayang. Selama saya menjalani rawat inap di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, dokter jaga dan suster-suster sangatlah baik, sangatlah menjaga saya sampai saya sembuh dan bisa diizinkan pulang. Saya dirawat di sini 3 hari 2 malam. Setelah saya pulang dari rumah sakit, saya melakukan rawat jalan. Selama saya rawat jalan, semua kondisi saya berangsur normal, membaik, dan juga pulih. Kemudian bulan 6 saya melakukan MRI di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Pelayanannya yang sangat bagus, yang sangat cepat, dan juga semua ramah di sini, membuat saya sangat terbantu dan juga tersupport untuk saya sendiri. Terima kasih banyak kepada Dr. Joy yang telah membantu dan mensupport saya selama saya sakit dan sampai saya sembuh seperti ini. Terima kasih juga kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga yang telah mensupport saya, membantu saya, dan juga pelayanan yang sangat cepat, dokter dan suster yang sangat ramah, baik, dan juga humble. Terima kasih banyak untuk semua jasa Dr. Joy dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Kami melihat gambar ini juga. Selamat, saya vonis kamu sudah sembuh, bebas dari tumor otak. Ya, sama-sama dengan senang hati. Dan untuk sahabat-sahabat saya di luar sana yang sama mempunyai riwayat seperti saya,
jangan takut terhadap operasi karena operasi tidak semenakutkan itu. Jangan mendengarkan kata-kata orang lain yang membuat diri kita down ataupun gelisah terhadap kita sendiri. Ikuti kata hati kalian karena ini buktinya saya juga bisa sembuh, bisa sehat, bisa normal kembali. Yang tadinya mata saya juling, terus berbayang, sampai saya pakai kacamata pun tidak bisa. Terus bicara saya seperti orang gagu dan sekarang saya udah bisa kembali normal. Jadi jangan pernah ngerasa takut, tetap semangat dan tetap kuat. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Salam otak sehat, salam Dr. Joy.